Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a as-samaa'a bila imad wa huwa alladzi ja'ala an-nahara wal-lail wa musakhiru as-sahaba li ijra'i as-sayl wa ja'ala al-barakata fi nawasi al-khayl liyudhilla al-kuffara masirhum ila al-wail. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli alaihi fil awwalin, salli alaihi fil akhirin, salli alaihi fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima aghliq al-khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'u bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma thabbitna waj'alna hadiyan mahdiyah. Fa ikhwati fillah azani wa azakumullah, para asatid, teman-teman, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di pagi hari ini, di pagi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan lewat hadis beliau, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di pagi harinya. Ya. Maka sebenarnya kita sekarang sedang menggabungkan tiga keberkahan. Pertama, keberkahan dalam bermajelis ilmu, sudah dibacakan di awal ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan nazalat alaihimus sakinah, ya, akan diturunkan ke dalam diri kita semuanya ketenangan, keberkahan pastinya, ya. Dan begitu pula keberkahan di pagi hari, ya. Karena dalam satu kitab pun juga dijelaskan, itu di kitabnya Asy-Syarif Ahmad ya Al-Jazairi, di kitab namanya Nukhbatu Aqdil Ajiyad fi Safinatil Jiyad, itu dikatakan hendaknya setiap kita yang mau belajar, yang mau berlatih kuda, ya dimulai dari pagi hari, ya. Karena dari doanya Rasulullah SAW tadi. Maka yang ketiga, keberkahan yang tidak kalahnya, ya, kita ada di atas stable, di atas kandang, ya, keberkahan kuda itu tidak ada yang bisa menggantikan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan yang hendak kita minta ini ada pada diri kita, ada pada diri keluarga kita, ada pada kuda-kuda kita, dan semoga itu langgeng, ya, sampai nanti hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Imamul Mujahidin, ya, imamnya para mujahid, imamnya para pejuang, ya, yang dahulu menggerakkan para fursan, menggerakkan para kesatria penunggang kuda untuk siap, ya, menjalankan apa yang beliau sabdakan, ya. Maka salawat dan salam selalu tercurah kepada Imamul Mujahidin, ya, dan Khatimul Anbiya, penutup para nabi, dan begitu pula kepada para sahabat-sahabat beliau dan kepada kaum muslimin secara umum sampai nanti hari kiamat, ya. Maka ada dua kesamaan juga. Kesamaan pertama adalah jadi salawat dan salam ini akan terus langgeng sampai hari kiamat. Begitu pula keberkahan kuda juga akan langgeng sampai hari kiamat. Kalau di sana dikatakan al-khairu ma'qudun fi nawasi al-khair ila yaumil qiyamah, ya. Jadi keberkahan kuda akan terikat, sudah terikat pada ubun-ubunnya sampai hari kiamat, ya. Maka bergembiralah mereka yang mulutnya basah, lisannya basah, akan sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, ada satu kitab menarik, kitab miliknya Imam Abdurrahman Syamsuddin As-Sakhawi, ya, namanya Al-Qaul Badi fi Fadli Sholawati ala Syafi', ya.
Jadi perkataan yang menarik, ya, qaulul badi itu perkataan yang menarik tentang fadilah salawat-salawat kepada asy-syafi'. Asy-syafi' itu orang yang akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Siapakah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ dijelaskan banyak sekali, bahkan juga ada salawat, ya, di mana ketika seseorang naik di atas punggung kuda, atau sholawat ketika seseorang di atas tunggangannya, maka ketika dia bersolawat, tunggangannya pun juga akan berkata, ya, dikatakan di sana, sesungguhnya engkau telah khaffafta an dhahri, ya, sesungguhnya engkau telah meringankan bebanku. Jadi di situ panjang doanya kuda atau panjang doanya hewan tunggangan, sampai nanti dikatakan di situ juga doa semoga Allah menyelamatkanmu nanti di yaumul akhir. Ya, jadi itu adalah fadilah ketika seseorang melazimi terus berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan selanjutnya, alhamdulillah, ya, selamat datang teman-teman, kawan-kawan. Ya, insya Allah mukanya familiar semuanya. Ya, murid-murid juga. Ya, dan perlu sedikit perkenalan lah, mungkin ada beberapa yang belum kami kenal, ya, sedikit kita sampaikan bahwasanya alhamdulillah kita di atas marbat, ya, ada marbat ataupun ada stable. Jadi kalau di Arab itu stable itu ada yang mengatakan bahasa Arab asli, ada yang mengatakan saduran, ya, jadi bahasa Arabnya istable, istablun. Jadi kalau jamaknya istablat, ya, itu artinya stable, yang biasanya stable itu di dalamnya ada sunduk atau ada box, ada dalamnya marbat. Ya, jadi kalau dikatakan stable biasanya di dalamnya lebih kepada kandang satu-satu. Jadi kayak di sini, di satu kandang itu namanya stable. Cuman kalau dikatakan marbat biasanya, ini yang sudah masyhur di teman-teman Makkah dan Madinah, itu biasanya hanya sekedar pagar. Jadi pagar melingkar kayak gitu. Nah, nanti setiap paling jarak 1,5 meter sampai 2 meter, panjang sekitar 4 sampai 6 meter, nah itu buat satu kuda. Nah, itu dikatakan marbat. Dan tidak ada di sampingnya tembok-tembok, nggak ada. Jadi cuma tali-tali kayak gitu, Pak. Saya pernah dapati kandang kayak gitu di Bandungan, ya, salah Citraland atau apa ya. Nah, itu dikatakan marbat karena isinya tali-tali tok, ya, di tali-tali. Nah, marbat itu kan artinya tempat tambatan kuda, ya, maka dikatakan kotak talinya tadi dikatakan juga marbat. Alhamdulillah kita di atas stable Ma'had Salman Al-Farisi. Jadi ini salah satu bentuk fasilitas dari Pondok Salman Al-Farisi, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Dan mungkin sedikit kami kenalkan ya, untuk Yayasan Pondok Salman Al-Farisi itu sendiri, ya. Di bawahnya menaungi ada beberapa unit, ya. Pertama mungkin unit kutab yang paling kecil, ada kutab kita alhamdulillah, dan kemudian ada Pondok Ma'had Salman Al-Farisi, ya, setara SMP dan SMA. Dan kemudian ada Mufid, ya, Mufid itu singkatan dari Mulazamah Fikih dan Sanad. Mulazamah Fikih dan Sanad. Karena di sini alhamdulillah kita hadirkan beberapa masyayikh dari Yaman, ya, karena para asatidz kita dulu banyak dari lulusan Yaman, maka kita hadirkan beberapa masyayikh kita hadir di tempat ini. Kalau di Salman 2, ini Salman 2, kompleks Salman 2 ini alhamdulillah ada Syekh Labib Najib Abdullah, ya, beliau dari Aden, ya, dan sempat dulu kita bertemu di Ma'arib, beberapa asatidz bertemu di sana, dan kemudian alhamdulillah beliau mukim di sini, ya, dan mengajar ini santri-santri atau mahasantri mulazamah fikih dan sanad. Jadi murni mulazamah, ya, beliau cukup masyhur insya Allah di kalangan teman-teman yang memperdalam fikih Syafi'i. Dan kemudian di bawah itu ada Syekh Rusdi, beliau mukri yang memberikan ijazah sanad
tentang qiraah Al-Quran ya. Beliau juga dari Yaman, dari Son'a ya. Dan alhamdulillah ini di tahun kedua ya. Maka tadi yang kami sampaikan adalah bentuk bagaimana Pondok Salman Al-Farisi mengambil peran dakwah keumatan ini, dan kami minta doa dari para hadirin semuanya agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan ya, selalu memberikan keberkahan dan memberikan seluruh pertolongan dan perlindungannya kepada para asatidz dan pondok ini dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Naam, ikhwati fillah azan wa jazakumullah. Selamat datang, ini ada teman-teman dari Blitar ya. Blitar dari Bojonegoro atau dari mana sih? Dari Tulungagung ya. Masya Allah. Tamam, fa ikhwati fillah azan wa jazakumullah. Ada dari Lamongan juga. Ahlan wa sahlan ya. Kita mulai untuk pembahasan bedah buku ya. Jadi kitab Al-Khail Ma'qudun fi Nawasi Al-Khair ya. Ini adalah kitab miliknya Syekh Sanad As-Sabi'i. Ada yang mengatakan As-Sabi'i atau ada yang mengatakan As-Subai'i. Karena orang Arab pun juga beda-beda. Kayak nanti kita akan bahas nama kudanya Rasulullah SAW. Kudanya Rasulullah SAW itu dikatakan ada 5, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 18. Setiap masing-masing kitab beda-beda. Cuman ada yang berkata dalam satu kitab yang masih terus sampai Rasulullah SAW wafat itu hanya 5 ya. Nah, salah satu kudanya itu ada namanya Al-Lahif. Al-Lahif ya, bukan Lahif tapi Al-Lahif ya. Jadi Al-Lahif itu di kitab beda-beda. Jadi di kitab ada yang mengatakan Lahif, ada yang mengatakan enggak, itu ada tasgirnya. Jadi tasgirnya itu bentuk kecilnya, namanya Luhaif ya, kayak tadi As-Sabi'i atau Subai'i ya. Kalau Sabi'i itu ya bentuk biasa, kalau Subai'i itu bentuk kecilnya ya, tasgirnya. Nah kalau ini ada yang mengatakan Al-Lahif, ada yang mengatakan Luhaif. Oh enggak, itu bukan Lahif, bukan Luhaif, tapi Al-Lajif ya, pakai jim bukan pakai hak ya, macam-macam ya. Kalau Al-Lahif itu artinya yang ekornya panjang, yang menyeret. Kalau seandainya kuda ini berlari pasti ekornya pun ikut terseret, jadi seakan-akan menyereti bumi dengan ekornya, maka dikatakan Al-Lahif. Ada yang mengatakan enggak, ini Al-Lajif, ini Lajif pakai jim ya. Itu di kitabnya dijelaskan di kitab Syekh Ali Al-Musnidi ya. Ada kitab bagus sekali ya, namanya Al-Arba'un fi Al-Arba'un Al-Musnadiyah fi Tausif Khailir Rahman ya. Jadi arba'in, hadis-hadis arba'in tentang sifat-sifat kudanya Ar-Rahman yang maha penyayang, yaitu kudanya Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di situ ada salah satunya Al-Lajif. Apa itu Al-Lajif? Al-Lajif itu karena larinya sangat kenceng, maka dikatakan Al-Lajif, seakan-akan dia seperti lesatan anak panah ya, maka dikatakan Al-Lajif. Al-Lajif itu lesatannya anak panah, itu namanya Al-Lajif ya. Maka begitu pula penyebutan nama beliau ini ya. Saya belum sempat komunikasi sama beliau karena kita lewat wasit ada ya, karena beliau sibuk ya. Tamam. Fa ikhwati fillah azan wa jazakumullah. Saya belum sempat komunikasi dengan beliau, hanya lewat perantara saja. Ada teman kami orang Madinah juga, beliau Syekh Ali Taubah ya, beliau yang menghubungkan kita dengan penulis ya. Jadi Syekh Sanad As-Sabi'i, karena beliaunya pun juga sibuk, maka alhamdulillah sempat kita minta jadi ijazah untuk menerjemahkan kitab beliau, dan alhamdulillah beliau di situ hanya meminta kepada kita semuanya ya untuk mendoakan beliau seperti itu. Jadi itu silahkan diterjemahkan dan silahkan diperbanyak, dan kami di sini hanya meminta doa dari teman-teman kaum muslimin semuanya agar ya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan ya. Maka ini sebagai bentuk ya, doa kita kepada penulis ulama ya. Maka ikhwati fil azan wa jazakumullah, kitab beliau ini menurut saya cukup bagus
karena kontemporer, ya. Jadi tidak tradisional sekali, tidak klasik, karena di sana ada banyak sekali kitab klasik, cuman kitab beliau ini lebih kontemporer, ya. Jadi kitab yang memadukan antara dahulu bagaimana sejarah kuda itu ada dan kemudian perkembangannya sesuai dengan zaman, ya. Maka di situ dibahas bagaimana nanti reproduksinya pun juga setelah tahu bagaimana pola kuda itu hidup. Nah, maka di situ dibahas bagaimana beliau melakukan penelitian sampai ke Eropa, ya. Karena ada beberapa bidang kedokteran yang kaum muslimin belum, ya mungkin sekarang sudah mulai, cuman waktu itu belum sempat mendalami, ya. Jadi seperti pemindahan janin, ya. Jadi itu ada. Jadi pemindahan janin itu kayak yang biasanya betina dia sudah tidak bisa hamil, tapi dia ada janinnya. Jadi ada rahimnya, ada rahimnya. Betina yang sulit hamil tapi ada rahimnya. Nah, maka biasanya seperti itu, daripada betinanya ini nganggur, maka mending dititipkan janinnya ke dalam. Ya, itu sampai seperti itu di Eropa seperti itu. Ya, maka di kitab itu dibahas lah, ya. Jadi dibuahkan dulu di luar dan kemudian pakai bermacam-macam zat itu dan kemudian dimasukkan. Nah, jadi beliau sampai meneliti sedalam itu dan kemudian setelah itu juga beliau di akhir membahas tentang kategori tentang kuda, kategori tentang olahraga berkuda. Maka ikhwatifil azan wa azakumullah, dan kami pun juga berusaha untuk memilih kitab ini sebagai bentuk pembuka lah, ya, karena secara amanah, ya, secara amanah penulisan ini kita masih bisa meminta izin kepada penulisnya masih hidup, alhamdulillah. Kalau seandainya sudah meninggal gimana? Ya kita cari sanadnya, kita cari sanad penulisnya, ya. Jadi alhamdulillah pondok kita pun juga bersambung dengan beberapa sanad para masyayikh. Maka ini sebagai bentuk amanah ilmiah, ya, sebagai bentuk amanah ilmiah. Jadi kita ambil kitab beliau dan kemudian kita terjemahkan. Kemudian setelah itu kita bandingkan, karena kalau dengan kitab beliau saja kelihatannya terlalu sedikit, ya, terlalu sedikit. Karena kitabnya kalau dicetak Arab asli itu tipis, ya, mungkin setengahnya kitab yang kita cetak sekarang. Jadi hanya kitab tipis. Kemudian di situ pembahasan singkat karena beliau ini hanya pengamat kuda, ya, jadi bukan baitori itu tabib kuda, bukan, atau tabib hewan, enggak. Jadi beliau hanya pengamat kuda, bagaimana kuda itu ada sejarahnya gimana. Nah, maka di situ kami komparasikan dengan kitab-kitab salaf, kitab-kitab at-turath, warisan-warisan Rusia dahulu, ya. Dan kami minta juga ke beliaunya, insya Allah ini kita tambah. Nah, maka tambahannya itu mungkin kurang lebih ya hampir sama, ya, ada 50%-an lah, atau mungkin bisa lebih. Itu tambahan-tambahan dari kami yang kami simpulkan dari beberapa kitab yang kami kaji, ya. Jadi karena kitabnya luar biasa, ya, kitabnya luar biasa, dan kemudian kalau seandainya kita tambahi, ya, insya Allah akan tambah maksimal. Cuman di situ ada beberapa poin, ya, beberapa poin yang perlu kita ketahui. Kitab ini adalah kitab untuk pemula, ya, untuk pemula. Jadi bahasanya untuk mengenal, maka di situ saya jelaskan panduan untuk mengenal. Karena hanya kenalan, kita kenalan, ya, kenalan kuda itu apa, terus jenisnya gimana, fadilnya gimana, ya. Kemudian setelah itu yes, bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, nanti pendalamannya, teknik pendalamannya, saya sendiri nggak berani nulis. Jadi saya sendiri sebagai bentuk amanah juga saya nggak berani nulis, ya. Jadi banyak sekali, ya. Ada kitab namanya Al-Kitab Ar-Riyadi Al-Alami. Jadi kitab Ar-Riyadi Al-Alami itu ditulis oleh Syekh Ibrahim Bana Azus, ya. Beliau sekarang kelihatannya ada di Urdun, ya. Sepertinya masih hidup, ya. Di situ mengumpulkan seluruh literasi tentang olahraga yang ada. Jadi kitabnya kan Al-Kitab Ar-Riyadi Al-Alami, kitab tentang riyadhah,
tentang olahraga yang dikumpulkan di dunia. Ya, maka di situ dibahas semuanya. Ya, dibahas tentang pertama jelas tentang kuda, terus kemudian tentang as-sayd, termasuk olahraga zaman dahulu itu adalah sayd. Apa artinya sayd? Berburu, ya. Dan kemudian yang ketiga tentang memanah, kemudian tentang ada dijelaskan juga di situ tentang renang, tentang gulat, dan terakhir tentang hukum-hukum fikih. Jadi kitab tipis tapi hanya mengumpulkan judul-judul dan mu'alifnya atau penulisnya. Di situ cukup lengkap sekali. Di situ dijelaskan kitab pertama kali yang dibuat oleh ulama yang membahas tentang kuda. Ya. Jadi dijelaskan di tahun 195 Hijriah atau 185 Hijriah, itu kitabnya Ibnu Fayyad. Itu sudah keluar kitab kuda. Maka hampir setiap abad, ya, tidak selesai abad itu sudah pasti ada kitab baru yang muncul, kitab kuda baru yang muncul. Jadi di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat itu pasti ada kitab baru yang muncul. Jadi kitabnya Ibnu Jarrah, kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang kita kenal itu, kitabnya Ibnu Kalbi Ansabul Khail, ya, kitabnya Ibnu Abi Hizam. Ibnu Abi Hizam itu namanya Al-Furusiyah wal Baitarah, ya, kitab tentang Furusiyah dan Baitarah. Baitarah itu pengobatan kuda dan menjadi rujukan pertama ilmu tentang medis kuda di dunia, ya. Dan itu pertama kali. Kita alhamdulillah ada makhtutotnya, ada manuskripnya, dan sepertinya belum ada yang menulis ulang karena sangat tebal sekali dan mungkin sangat rumit karena di dalamnya ada bentuk-bentuk tumbuhan yang kita sendiri nggak ngerti itu apa saja, ya. Maka banyak sekali sampai nanti terakhir, ya, di abad ke-11 Hijriah. Kan sekarang kita ini di abad ke-14, ya, abad 14 Hijriah. Nah, padahal sebelum itu sudah dirangkum, tapi setelah abad ke-11 Syekh Ibrahim bin Azus ini tidak melanjutkan. Jadi kan sebenarnya setelah itu banyak, termasuk kitabnya Syarif Ahmad, ya, Al-Hamawi Al-Hanafi, ya. Jadi ulama Furusiyah dari Hama. Mana Hama? Ada yang tahu Hama? Suriah. Dari Suriah, karena dahulu Suriah ini ya termasuk pusat. Ya, kenapa dikatakan pusat? Karena titik tengahnya dari Afrika, yang itu Mesir, dan kemudian dari Persia. Titik tengahnya ada di Suriah. Maka di situ ada banyak sekali ulama Furusiyah, termasuk kitabnya Syarif Ahmad, ya, juga termasuk kitabnya ada namanya Syekh atau Alim Muhammad Isa Al-Aqsyairi, yaitu juga dari Damaskus. Ini sebagai bentuk kitab pemula dan kita tidak berani menerjemahkan kitab-kitab kuda yang lain, paling hanya kutipan-kutipan saja karena sebagai bentuk amanah ilmu. Begitu pula ada satu kutipan yang cukup menarik yang ditulis oleh ada ulama Furusiyah di zaman jahiliyah. Sempat saya tulis juga di sini dan alhamdulillah ketemu ternyata, karena di situ beliau hanya mensiratkan tulisan seperti ini. Karena buku tentang kuda ini, ya, sudah ditulis sebelum Islam. Seperti itu. Sebelum Islam itu hadir, sebelum Rasulullah itu mendapatkan nubuwah, sudah ada kitab kuda, ya. Maka alhamdulillah beberapa bulan lalu kita dapatkan juga manuskripnya, ya, kitab kuda jahiliyah, ya. Jadi kitab kuda jahiliyah punyanya Imru'ul Qais. Imru'ul Qais ini seorang ulama juga dari Madinah, ya, dan punya kitab kuda, Kitabul Khail. Nah, di situ orang-orang jahiliyah dulu pun itu ada kode etiknya, ya. Di situ dituliskan, beliau mengatakan wala tu'ti hadzal ilm illa limustahiqqiha, ya. Maka beliau katakan seperti itu, dan janganlah kamu berikan ilmu ini kecuali yang berhak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, itu sebagai bentuk amanah ilmu. Itu padahal orang
Itu orang jahiliyah zaman dahulu. Apalagi kalau nanti kita belajar ilmu-ilmu teknik tentang berkuda lainnya ya. Jadi banyak sekali, dan itu jadi kode etik. Jadi kode etik bahwasanya seseorang kalau seandainya nanti itu nulis kitab, maka kitab itu tidak akan mungkin disebarluaskan kalau sudah membahas teknik. Itu sebenarnya kode etik ya. Maka biasanya disebarkan lewat muridnya menulis ulang, naskah ulang, dan kemudian muridnya nanti akan mewariskan ke muridnya ya. Kalau seandainya dia mau akan menuliskan ulang kembali, dan kemudian diturunkan seperti itu. Lah kalau seandainya antum buka di kitabnya, syukran jazakumullah khair. Kita buka di kitabnya, ada kitabnya itu kitabnya ini Jaruddail, kitabnya Imam Suyuti. Kitabnya Imam Suyuti itu ada yang namanya Jaruddail fi ilmil khail. Itu ada tulisan di sana atasnya. Jadi diwariskan ini, mewariskan ini, mewariskan ini. Jadi ini mewariskan ini, muridnya ini mewariskan ini. Jadi hak milik kitabnya itu ditulis. Ya. Ini dari ini saya dapatkan ini dari ini saya dapatkan ini dari ini. Jadi ditulis. Jadi itu sebagai bentuk amanah ilmu. Nah, alhamdulillah zakumullah. Ini agak maju sedikit karena yang belakang ada hadir kembali beberapa ustadz kita. Tamam, jazakumullah khair. Ahlan wa sahlan. Maka ikhwatifillah azan wa jazakumullah, kita ya lanjut untuk pembahasan kitab ya. Ini sebagai mukadimah seperti itu. Jadi kitab ini adalah kitab untuk mengenal ya, kita ta'aruf dulu lah. Karena di sana juga ada namanya Mabadiul Asyarah. Mabadiul Asyarah itu apa? Mabadiul Asyarah itu 10 pondasi utama ketika seseorang yang belajar. Nah, ikhwati fillah azan wa jazakumullah, itu sebagai pembuka ya. Karena di sana ada Mabadiul Asyarah. Apa itu Mabadiul Asyarah? Mabadiul Asyarah itu 10 pondasi utama. Jadi ketika seseorang mau belajar ilmu apapun, jadi ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, ya, sampai ilmu furusiah, maka dia harus tahu mabadi asyarah dulu. Jadi mabadi asyarah ini ilmu pengenalan, di mana seseorang ketika mau mendalami suatu suatu bidang ilmu, dia tahu itu. Oh, apa ini? Nah, jadi di situ ada satu syair, satu nadom, yang nadom itu nadoman ya, bait nadom itu yang pernah ditulis oleh As-Sabban ya. As-Sabban ini dia pernah mensyarah kitabnya Alfiyah Ibnu Malik ya. Jadi di situ dituliskan inna mabadi'i kullu fanin asyarah wa kullu ilmin asyarah al-hadd wal mawdu'u wath thamarah, sampai selesai ya. Jadi di situ tentang pengertian ya, ilmu, pengertian ini apa, kemudian judulnya secara umum itu mengenai apa saja ya. Jadi kalau kita mau belajar bahasa Arab nih, namanya sebenarnya apa sih bahasa Arab itu? Oh, ini kitab ini, oh bidangnya ini. Nah, itu termasuk furusiah pun juga ada ya. Maka secara judul, secara nama, kemudian secara judul umum ya, dan kemudian setelah itu faedah atau manfaat yang didapat dari itu apa, harus ngerti. Karena kita kalau masuk ke satu ilmu dan nggak tahu faedahnya kan nggak manfaat ya. Maka kita diminta untuk berdoa kepada Allah dari min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Karena kalau kita nggak belajar dari 10 pondasi tadi ya, kita nggak ngerti. Nah, salah satu manfaatnya harus diketahui dari 10 itu tadi, 10 pondasi tadi ya, termasuk manfaatnya dan kemudian termasuk hukum-hukumnya ya. Hukumnya apa? Jangan-jangan kita ketika belajar ini ternyata hukum kita mubah, karena di sana ada yang lebih afdor saat kita belajar daripada ilmu ini. Nah, itu harus kita ketahui. Jangan sampai nanti
kita tahu kuda, ya, kita tahu kuda, tapi ternyata keluarga kita terbengkalai, ilmu-ilmu yang lain yang lebih urgen, yang lebih umum ternyata nggak pernah dipelajari. Nah, maka di sana ada ada hukum, ya, dan kemudian ada masalah-masalah yang dibahas di situ apa, dan kemudian setelah itu baru ini menjadi sebuah batu loncatan ketika seseorang mau masuk. Oh, saya sudah tahu ini gambaran secara utuh, ya, ilmu furusiah adalah ilmu ini, dan di dalamnya saya akan dapat ini, dan hukum saya belajar itu adalah contoh, ya, sunnah. Ya, setelah itu baru dia akan memutuskan apakah saya akan masuk ke dalam atau saya enggak. Sudah cukup, karena ternyata bagi saya pribadi ilmu ini tidak terlalu penting, tidak terlalu urgent untuk saya, ya. Ada yang lebih urgent untuk saya, ya, maka itu harus dipelajari. Ya, maka harus kita tahu mabadi itu, 10 pondasi itu. Nah, di sini kita ingin jabarkan satu persatu dan akan menjadi sebuah 5 rangkaian lah nanti, ya. Karena kalau 10 terlalu panjang, maka menjadi 5 rangkaian, dan semoga dari 5 tersebut bisa kita selesaikan, ya. Jadi 5 rangkaian ilmu tentang furusiah sebagai pengenalan saja. Maka ikhwati fillah azan wazakumullah, ya, ini kumpulnya kita di sini ini sudah menandakan bahwasanya ada hati kita yang tertaut, ya. Jadi tidak mudah untuk menjadikan suatu amalan itu hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Maka ikhwati fillah azan wazakumullah, di sana ada salah satu perkataan dari Atha al-Khurasani. Jadi ada seorang tabi'in namanya Atha al-Khurasani, ya. Atha al-Khurasani ini seorang tabi'in, dia dari Irak, ya, cuman sempat lama di Khurasan, ya. Khurasan, ya, Khurasan itu bilad Mawara'an Nahrain, ya, negeri yang ada di setelah 2 sungai, ya. Jadi ada 2 sungai, ada sungai Ifrat dan sungai satunya kemudian Syekh Atha al-Khurasani ini mengatakan, innallaha la ya'jurul abda bihubbihi 'alal khair, ya, walau lam yartabidha. Maka beliau mengatakan sesungguhnya, ya, kita hamba kaum muslimin ini, ya, ini senang kuda, mencintai kuda, ya, dan kemudian menjalankan kuda, ya, itu sudah Allah Subhanahu wa taala dari kecintaan tersebut, ya, diberikan pahala, ya, diberikan ganjaran. Maka dikatakan di situ sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada seseorang hamba atas kecintaannya kepada kuda. Walau lam yartabitha, walaupun dia sendiri sebenarnya tidak memiliki, sebenarnya dia nggak punya, tapi dia senang saja, itu sudah Allah Subhanahu wa taala kasih pahala, ya. Ya, karena secara hadis jelas sahih, ya. Jadi banyak sekali di sana tentang fadilah-fadilah berkuda. Maka ikhwati fillah azan wazakumullah, ya, itu sudah menjadi sebuah, ya, sebuah amalan khusus di mana seseorang mencintai kuda dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya kepada orang tersebut. Maka di sini perlu kiranya kita ketahui hadis dari Rasulullah SAW, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi dalam kitab Al-Arba'un Al-Musnadiyah fi Tawsif Khalil Rahman itu dijelaskan juga. Ini kalau ada yang santri mau mencatat sangat bagus sekali. Jadi sifat tentang furusiahnya Rasulullah SAW, ya, sifat tentang furusiahnya Rasulullah SAW. Jadi bagaimana furusiahnya Rasulullah SAW dahulu, itu dijelaskan di situ. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau menuliskan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu,
berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal oleh manusia orang yang paling baik, orang yang paling mulia, yang paling dermawan dan yang paling berani. Ya, yang paling berani. Nah, maka di sini diambil dari keberanian tersebut, itu diambil sebagai sifat ya, kesatriaan ya bagi seseorang yang menggiat atau yang mendalami furusia, ya, penggiat furusia. Maka di situ selanjutnya dikatakan kana ahlul Madinah sami'u kana fazi'a ahlul Madinah lailatan sami'u sautan. Waktu itu ahli Madinah ini sedang merasakan ketakutan ya, merasa khawatir. Pada suatu malam mereka merasa ada sesuatu yang tidak menenangkan diri mereka. Maka kemudian fatalaqahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutaqallidun bisayfihi. Ya, hadisnya dilanjutkan, maka setelahnya ya mereka keluar dari rumah dan ternyata menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqallidun bisayfihi ala farasin uriyin. Ya, menjumpai Rasulullah naik kuda tanpa pelana mutaqallidun bisayfihi, dan kemudian di atas lehernya terikat atau terkalungkan pedangnya. Ya. Wa qala lam tura'u. Ya. Dan kemudian beliau berkata, ya kalian tidak akan pernah merasa khawatir dan tidak akan pernah merasa takut setelah ini. Ya. Maksudnya aman, sudah aman, gitu, seperti itu. Ya. Maka kemudian beliau mengatakan kepada orang, inni wajadtuhu la bahr. Memberikan testimoni kepada kudanya Abu Talhah. Jadi kuda yang dinaiki oleh Rasulullah SAW ini kudanya Abu Talhah. Ya, waktu itu dijelaskan dalam hadis tersebut, kuda ini ya, dikatakan qutuf. Kuda ini qutuf. Qutuf itu kuda yang lambat, yang sudah nggak bisa lari lah bahasanya. Kuda yang lambat nggak bisa lari. Tapi di situ dikatakan Rasulullah setelah dinaiki oleh Rasulullah SAW dan mendapatkan keberkahannya, Rasulullah ngasih testimoni, ini wajadtuhu la bahr. Ya, sungguh kuda ini luar biasa, cepat sekali. Ya, seakan-akan kayak laut yang saling bersahutan. Seperti itu. Itu karena saking cepatnya lah, maka Rasulullah mengibaratkannya seperti laut. Fa ikhwati fillah azan wa jazakumullah, dari kitab dari hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, Syekh Ali Al-Musnidi ya, sebagai pensyarah menuliskan banyak sekali kesimpulan yang merupakan ini asas bagi seseorang ketika mau mendalami furusiah, yaitu apa? Yaitu ya berkaca dan bercermin tentang furusiahnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi furusiahnya Rasulullah SAW itu pertama ya, mengajarkan kita bahwasanya seorang penunggang kuda itu ya harus betul-betul bisa berkhidmat dan melayani umat. Karena ketika itu Rasulullah pertama sekali yang hadir di tengah-tengah ahli Madinah, penduduk kota Madinah dalam keadaan ketakutan. Beliau yang menenangkan. Maka ini menjadikan apa? Ya, orang penunggang kuda itu harus berani dan bisa memberikan ketenangan kepada orang-orang, bukan memberikan ketakutan. Ya. Jadi memberikan ketenangan kepada kaum muslimin. Jadi itu syarat. Ya, kalau kita kaum muslimin penunggang kuda, maka syarat yang pertama ya gimana kuda kita yang kita naiki ini ya memberikan keterangan bagi kaum muslimin yang lain. Dan sebagai bentuk khidmat kita, jadi Rasulullah orang yang pertama memberikan kabar tentang amannya penduduk ahli Madinah. Itu yang pertama. Dan kemudian dari hadis tersebut juga bisa diambil bahwasanya ya seorang penunggang kuda itu harus ya mempunyai sifat tawadhu. Sebagai bentuk ketawaduannya Rasulullah SAW dari hadis tersebut apa? Karena Rasulullah SAW ala farasil li Abi Talhah urjin. Ya. Rasulullah ketika itu dilihat sama penduduk Madinah naik kudanya Abu Talhah
ya, naik kudanya Abu Thalhah nggak pakai pelana. Ya. Jadi itu menunjukkan sebagai bentuk ketawaduannya Rasulullah SAW. Jadi Rasul yang seperti itu, yang memimpin ya, seluruh kota Madinah, bahwasanya ya dia amirnya, dia presidennya, ya dia yang mengatur strategi, ya, mengatur politiknya, mengatur ekonominya, itu masih memberikan contoh naik ke atas kuda tanpa pelana, ya, tanpa pelana, dan kemudian ia memberikan kabar kepada ahli Madinah tersebut. Maka di situ bahwasanya seseorang penggiat furusiah harus mempunyai sifat tawadhu. Sifat tawadhunya Rasul sempat berkuda tanpa pelana. Itu menunjukkan kerendahan hati, ya, bahwasanya Rasulullah juga melakukan hal-hal yang kita anggap sebagai remeh, ya, hal-hal yang remeh. Oh, nggak pakai pelana ini, atau apa namanya, kok hanya sekedar polosan seperti itu, ya. Kalau antum kita semua mau meniru Rasulullah SAW dari hadis tersebut, sudah dapat sunahnya itu, ya. Jadi itu di situ dikatakan ada mutafakhur, ya, karena menghilangkan bentuk kebanggaan diri pada seseorang, ya. Jadi berkuda tanpa pelana, ya, kadang seperti itu. Dan kemudian selanjutnya dari hadis tersebut, furusiahnya Rasulullah SAW adalah apa? Furusiahnya Rasulullah SAW adalah harus ada muahadah dengan furusiah, muahadah dengan bab furusiah. Ini yang paling penting. Yang paling penting adalah yang paling terakhir ini, ya. Ketika seseorang sudah tahu bab furusiah, maka harus ada muahadah. Muahadah itu janji setia kepada bab furusiah ini, ya. Karena Rasulullah pun juga mengajarkan seperti itu. Apa? Bahwasanya Rasulullah sudah mempunyai senjata. Senjata pertamanya apa? Kuda, naik kuda. Karena dikatakan kuda itu senjata. Dia sudah bisa mampu untuk maju dan bisa paling cepat untuk, ya, bisa paling cepat untuk mundur dari kejaran musuh, ya. Maka itu dikatakan senjata yang paling utama, ya, senjata paling utama. Dan kemudian bentuk muahadah yang lain, bentuk, ya, gimana kita, ya, menautkan hati kita dengan bab furusiah ini, harus, ya, meniru Rasulullah SAW dengan apa? Menambah satu keahlian khusus. Jadi kalau hanya berkuda saja nggak cukup, sudah dapat kudanya cukup, tapi antum mau maju, kita mau maju menghadap musuh hanya kuda tok, nggak ada senjata, kan mustahil. Ya, kalau kudanya terlatih boleh lah, diinjak-injak boleh. Tapi maka di situ Rasulullah mengatakan wahwa, Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Rasulullah wahwa mutaqallidun bi sayfihi. Ya, Rasulullah sedang naik kuda dan mengalungkan di atas lehernya ada pedangnya Rasulullah SAW. Nah, maka harus ada muahadah, harus ada janji setia dengan bentuk, ya, bentuk keahlian furusiah yang lain. Dan salah satunya adalah, ya tadi, mungkin pedang, mungkin panah, belajar panah, ya, mungkin tombak, mungkin, ya, ada yang namanya soljan juga. Soljan itu polo, ya, atau bab-bab yang lain lah, ya. Yaitu sebagai bentuk muahadah. Ya. Jadi kalau biasanya, kalau hari ini kan kalau kuda ya identik dengan panah, ya, boleh, tidak masalah. Jadi itu sebagai bentuk muahadah. Orang yang sudah senang furusiah, senang kuda, tapi kok jarang latihan, ya biasanya kurang maksimal, ya, kurang maksimal, seperti itu saja. Karena di situ dikatakan harus ada janji setia, ya. Karena Rasulullah pun sampai meninggal juga meninggalkan kudanya yang beberapa ekor. Fahwati fillah azani wasakumullah. Jadi itu bentuk-bentuk dari gambaran gimana furusiahnya Rasulullah SAW. Dan dari hadis tersebut juga bisa diambil, ya, bahwasanya seseorang harus betul mengakui keahliannya dan keahlian orang yang lebih ahli darinya. Ada orang yang lebih ahli dari sahabat. Siapa itu? Ya Rasulullah. Maka dikatakan sahabat asja'an nas, orang yang paling berani, ya, yang paling berani di antara kita ahlu Madinah dia Rasulullah SAW, karena maju sendiri. Ya. Maka di situ dikatakan dari hadis tersebut boleh kita meminjamkan kuda kita, karena Rasulullah ketika itu pakai kudanya Abu Thalhah.
ya, boleh meminjamkan kuda kita kepada orang yang lebih ahli. Ya, kalau yang nggak lebih ahli jangan, ya, malah rusak settingannya. Ya. Ya, maka harus yang lebih ahli. Maka disitu dikatakan, ya, Abu Thalhah sudah membolehkan, ya, seluruh kan sahabatnya seperti itu. Fida'uka ya Rasulullah abi wa umi. Jadi jangankan barangku ya Rasulullah, ya, jangankan barangku, bapak dan ibuku itu jadi tebusan untukmu. Ya, kan sahabat itu sampai seperti itu. Maka kalau hanya sekedar kuda ya sudah, antum pakai itu. Maka dahulu Rasulullah juga memberikan kuda pada sahabat, sahabat memberikan kuda pada Rasulullah, itu sudah hal yang lumrah. Ya. Maka ketika itu Rasulullah pakai kudanya Abu Thalhah karena di situ kondisi yang sangat genting. Ya. Dan begitu pula dinaiki kepada orang yang ahli, kepada orang yang lebih soleh biar dapat barokahnya. Nah, itu penting juga. Ya. Karena kuda-kuda yang dinaiki oleh Rasulullah SAW itu luar biasa. Ya, dapat atharnya Rasulullah itu luar biasa. Ya, bahkan dikatakan dalam beberapa kitab kuda-kudanya Rasulullah itu saking hormatnya sama Rasulullah itu sampai nggak berani buang kotoran, kencing dan buang kotoran ketika Rasulullah di atas punggungnya. Ya. Jadi itu saking hormatnya. Maka ikhwati fillah azan wazakumullah, itu sebagai bentuk gimana kita meniti jalan furusiahnya Rasulullah SAW. Ya. Kalau penunggang kuda dia nggak mau rendah diri, ya, jauh dari akhlak-akhlak kesatria Islam. Ya, karena di situ dikatakan juga dalam hadis Bukhari, hadis yang sahih, al-fakhru wal khuyala li ahlil khair. Ya, al-fakhru wal khuyala li ahlil khair. Kebanyakan, ya, kebanggaan diri, berbangga-bangga dan merasa sombong itu kepada orang yang bergelut di kuda. Kan dikatakan seperti itu. Al-fakhr itu al-ujbu li nafsihi. Ya, rasa ujub, rasa berbangga diri pada dirinya sendiri. Wal khuyala, ujub pada orang yang lain. Jadi dua hal tersebut. Kalau dia bangga sendiri untuk dirinya sendiri kan buat apa gitu. Maka biasanya kalau sudah bangga pada diri sendiri, bangga kepada orang yang lain, dia menampakkan kepada orang lain. Nah, kebanyakan yang seperti itu, ya, kalau tidak diimbangi dengan zikir, ya, banyak didapatkan pada orang yang menunggang kuda. Dan kalau sudah seperti itu, sudah nunggang kuda, dapat kibernya, ya, dapat sombongnya, sudah nolak itu semuanya. Egonya sangat kuat. Dapat ilmu baru, tolak. Ya. Bagi saya ini yang paling benar. Karena dalam salah satu hadis kan itu saling berkaitan. Al-kibru mahwal kibr. Apakah kibr itu? Batrul haq wa ghamtun nas. Ya. Orang yang dalam hatinya ada kibr itu, ya, pertama batrul haq, nolak kebenaran, dan kemudian meremehkan manusia. Sudah, biasanya seperti itu, di ngomong ini, ya, saya yang paling benar. Ya, bagi saya kuda yang gini yang paling benar seperti ini. Padahal, ya, nggak akan habis ilmu tentang kuda itu, nggak akan habis. Maka ikhwati fillah azza wa jalla, nah, itu gambaran awal bagaimana furusiahnya Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau kita mau perdalam nggak akan habis juga. Nah, kita belum masuk tentang hukum-hukumnya dan ayat-ayatnya, ya. Maka ikhwati fillah azza wa jalla, kemudian selanjutnya, ya, itu sebagai pembuka tentang bedah buku kitab Al-Khail, tunggangan penuh berkah sepanjang masa. Maka di sana ada 5 bab yang saya simpulkan. Yang pertama adalah kita mengenal dahulu nama-nama kudanya Rasulullah SAW, itu penting. Ya, Rasulullah itu saking senangnya dengan kuda, jadi semua barangnya dikasih nama, bahkan panahnya dikasih nama, begitu pula anak panahnya, begitu pula tamengnya dikasih nama, ya, baju besinya dikasih nama, kuda-kudanya dikasih nama. Ya. Ada banyak sekali kuda-kuda Rasulullah SAW. Ada Lizaz, ada Dhorab, ada Sakab, ada Murtajis, ada Lahif atau Lujaif, ada Ward, ya, dan Ya'sub, Ya'bub, dan banyak sekali. Maka ikhwati fillah zainal wazakumullah,
Nah, di situ sebagai bentuk kecintaan Rasulullah SAW kepada kuda. Dan kemudian setelah itu, ya, barulah dibahas tentang ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang membahas tentang kuda. Karena di awal tadi sudah dimukadimai tentang surat Al-Adiyat, wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha. Ayat yang luar biasa. Ayat yang masya Allah luar biasa. Ya. Jadi di situ Allah Subhanahu Wa Taala tidak menggambarkan wal khail kayak gitu. Ya, tidak bersumpah dengan hanya sekedar kuda, tapi dilebihkan. Ya, diberikan nama khusus dengan nama wal adiyah. Ya, enggak hanya cukup kuda, tapi harus kuda yang disiapkan untuk perang. Karena kuda tersebutlah kuda yang diberkahi. Kuda yang untuk manusia tidak. Ya, kuda yang hanya untuk jual beli enggak. Maka di situ Rasulullah ingin mengenalkan kepada kita apa? Mengenalkan kepada kita bahwasanya ya, kalau antum mau beli kuda, sebisa mungkin belilah yang paling utama kedudukannya. Kuda apa itu? Kuda yang disiapkan untuk aidat fisabilillah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun keadaan kita sekarang tidak menuntut untuk itu, enggak harus seperti itu. Ya, tapi diminta untuk menyiapkan yang terbaik itu saja. Pada situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bersumpah wal adiyat. Ya, harus dengan kuda perang yang disiapkan untuk ya fisabilillah. Ya. Nah, kemudian di situ maksud dari tujuan tersebut adalah biar seseorang itu familiar, biar seseorang itu kenal. Ada amalan-amalan ibadah yang lain juga menghasilkan pahala. Ya. Tidak hanya Quran saja, tidak hanya majelis dzikir saja. Di sana seseorang harus mengimbangi tersebut. Ya, enggak hanya duduk di majelis ilmu, tapi juga harus keluar. Seperti halnya para imam dahulu, enggak hanya duduk di majelis hadis, tapi juga keluar. Imam Bukhari itu kalau kita bacanya sirahnya di Al-Qaul Tam fi Fadli Rami Bisiham, dikatakan ya, saya ada namanya Abu Ishaq. Abu Ishaq itu partner asistennya Imam Bukhari, warok yang menulis. Ya, jadi yang menuliskan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia mengatakan saya melihat Imam Bukhari itu meloncat langsung di atas kuda yang sedang berlari. Ya, sampai seperti itu. Jadi itu mengimbangi lah ya. Jadi di situ dikatakan agar seseorang itu familiar dengan kuda. Nah, maka di sini juga tujuan kita sama. Tujuan kita di sini itu sebenarnya hanya menyatukan tujuan. Nah, maksud saya dan maksud antum itu sama. Maksud saya, hati saya ingin seperti ini dan hati antum itu sama. Maksudnya kuda kita ya kuda untuk fisabilillah. Ya, seperti itu. Bukan maksud yang lain. Karena ketika sudah keluar dari situ ya nanti hati kita nggak akan sama. Kita nggak akan bareng. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya, siapkanlah kuda yang terbaik. Dikenalkan kepada kita dengan istilah wal adiyat. Maka Said Qutb pun juga mengatakan jelas itu wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah wa min ribatil khail, dan persiapkanlah untuk kalian kekuatan yang kalian sanggupi ya, wa min ribatil khail, dan kuda-kuda yang ditambatkan. Ya, maka di situ dikatakan kenapa kok dikatakan kuda secara jelas sedangkan makna kekuatan harus butuh tafsir. Ya, maka di sini dikatakan ayat inilah ayat tentang fadilah yang beberapa ulama mengatakan yang berpendapat kalau kuda lebih afdol daripada panah dari ayat ini, karena Allah langsung yang berfirman apa tadi, wa'idul lahum mastata'tu min quwwah wa min ribatil khail, jelas, dan dari kuda-kuda yang ditambatkan. Nah, kuda-kuda yang ditambatkan kan jelas di situ ada kata al-khail. Nah, maka nggak butuh lagi tafsir, nggak butuh lagi takwil, ya, nggak butuh lagi penjabaran lagi. Nah, maka dikatakan inilah fadilah bahwasanya kuda lebih afdol. Nah, tapi ada yang mengatakan enggak, panah lebih afdol. Ya, ada yang mengatakan enggak, sibah atau renang lebih afdol. Enggak. Ya, maka sebenarnya ini hanya masalah perbedaan saja. Cuman yang paling inti hanya dua, antara panah dan kuda. Ya,
manakah yang lebih afdol, ya masing-masing punya kelebihan masing-masing. Dan saya mengatakan semuanya afdol, ya semuanya afdol, semuanya bagus, dan tidak ada yang saling mendahului. Antum punya kuda, alhamdulillah. Antum punya panah, ya alhamdulillah. Bisa menggabungkan duanya, ya al-fadl, ya, fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau yang menjadikan panah itu lebih afdol kan hadis dari Rasulullah. Bahasanya Rasulullah mengatakan wa antarmu khairu min antarkabu, ya. Karena memanah lebih aku cintai dan lebih aku sukai daripada menunggang kuda, ya. Karena di sini Rasulullah secara jelas, ya, secara jelas gamblang beliau mengatakan panah lebih disukai, maka ini menjadikan dalil bahwasanya pendapat panah itu lebih utama daripada berkuda. Ya, tapi ikhtilaf, ya, ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat, karena Rasulullah pun juga mengatakan banyak sekali dalil mengatakan apakah amalan yang paling mulia. Rasulullah menjawabnya kan beda-beda, ya, menjawabnya kan beda-beda. Kadang haji mabrur, kadang sholawat maktubah, sholat jamaah, ya, kadang juga jihad fisabilillah, kadang juga memberikan makan, ya, kan beda-beda. Nah, maka sebenarnya ini hanya masalah fadhil amal, fadilah amal, mana yang antum bisa lebih sering kerjakan, maka kerjakan, ya. Di situ beberapa ayat dan kemudian beberapa hadis, ya. Ayatnya di sana kalau nggak salah ada 6 sampai 7 ayat yang dijelaskan oleh Syekh Sanad As-Sabi'i, termasuk ayat bahwasanya pasukan syaitan wastafzis man istata'ta, ya. Jadi dan goyangkanlah, guncangkanlah atau godalah orang-orang Islam itu dengan suara-suaramu, dengan nyanyian-nyanyianmu. Ini untuk setan, ya. Jadi diberikan kebebasan untuk menggoda manusia, bahkan dengan kuda-kudamu, bi khailika. Nah, maka ini menjadi sebuah jawaban bahwasanya setan itu juga punya kuda. Ya, setan itu punya kuda. Di sana dijelaskan dalam tafsir Qurtubi, ya, ada 2 tafsir membahas panjang itu, Qurtubi dan Ibnu Katsir, ada juga di Tobari, ya. Maksudnya khailika, khailnya kudanya setan itu adalah setiap kuda yang memang dijalankan menuju maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah menjadi kudanya setan, ya. Dan itu sudah dibahas panjang juga nanti di hadis, ya. Maka itu gambaran secara umum tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang membahas tentang kuda. Dan kemudian kita masuk ke hadis. Di sana ada beberapa hadis saja yang saya ambil, ya, beberapa hadis, karena memang kitab ini hanya ingin mengenalkan, ya, sedikit, ya. Al-khailu ma'qudun fi nawasi al-khair itu termasuk salah satu hadis yang sahih riwayat Bukhari, dan banyak sekali hadis yang kalau kita baca di kitabnya Ustaz Sufyan Nur. Ustaz Sufyan Nur punya kitab bagus, Fadilah Memanah dan Berkuda, ya. Itu dimulai dari hadis berapa, ya? 70 atau 50, ya. Jadi ada sekitar 120 hadis yang membahas tentang kuda ini, sekitar 70-an hadis sendiri, ya. Banyak sekali. Atau kitab hadisnya Fadlul Khailnya Ad-Dimyati. Ada ulama Syafi'i dari Mesir namanya Ad-Dimyati, punya kitab namanya Fadlul Khail, kitab yang bagus, ya, kitab yang bagus membahas tentang kuda. Ya, di situ kalau mau pengen mendalami bisa dibaca kitab-kitab tentang hadis tadi. Dan begitu pula kitabnya yang sudah saya sebutkan, Syekh Ali Al-Musnidi, Arba'in, ya. Kitab Arba'in kan biasanya kalau sekarang Arba'in Nawawi yang terkenal. Nah, antum buka sendiri itu Arba'in tentang kuda, ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah dapat izin untuk menerjemahkannya, ya, dari Syekh Ali Al-Musnidi. Dari Syekh Ali Al-Musnidi. Itu kitab-kitab yang membahas tentang fadilah. Ingin saya bahas satu saja hadis yang di sana dikatakan Rasulullah SAW berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khailu ma'qudun fi nawasi al khair ila yaumil qiyamah, al ajru wal maghnam.
Ya. Apakah itu yaitu kuda yang tertambat pada ubun-ubunnya, terikat pada ubun-ubunnya, kebaikan sampai hari kiamat. Ya, maksudnya terikat gimana kok hanya ubun-ubunnya saja? Ya, Syekh Ali Al-Musyidi mengatakan itu hanya sebagai bentuk kiasan, kinayah bahwasanya sama seperti seseorang ya, ketika menghadap bertemu dengan seseorang kan yang dilihat mana? Mukanya dulu kan. Nah, mukanya dulu yang tampak dulu. Maka biasanya dapat doa, bayyadallahu wajhak. Semoga Allah membuat putih mukamu. Cuman apakah hanya putih mukanya saja kan? Enggak. Maksudnya seluruh hatinya juga putih, tangannya juga putih. Tapi itu hanya sebagai bentuk kiasan bahwasanya satu anggota tubuh mewakili dari yuridu bihal kul, mewakili dari seluruh anggota tubuh yang ada. Nah, dan kemudian selanjutnya terikat pada ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat, al-ajru wal maghnam, yaitu pahala dan